Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Imam Tantowi, di kanal All In Trade Indonesia. Di kesempatan kali ini saya ingin bertrading dengan modal $150. Bagaimana cara kita mengatur keuangannya dengan baik dan benar dengan modal $150 ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum lanjut, untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin mendapatkan bonus ketika mendaftar, Bapak Ibu bisa kunjungi website All In Trade Indonesia. Nah, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Atau Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan saya secara gratis di grup Telegram. Silakan Bapak Ibu juga bergabung di Telegram saya. Bapak Ibu juga bisa mengikuti analisa-analisa saya trading long term ya, trading long term. Oke. Di sini saya akan menggunakan bantuan ya, bantuan indikator maupun osilator. Di sini saya akan menggunakan parabolik. Parabolik ini indikator tren ya, dan saya tambahkan di sini RSI dan MACD. Oke. Tetapi untuk MACD-nya, di sini saya hanya menggunakan histogram. Jadi saya tidak menggunakan MACD lamp, saya juga tidak menggunakan signal, tetapi di sini saya menggunakan histogram. Nah, agar terlihat tampak lebih jelas, di sini saya menggunakan warna kuning. Oke, jadi jelas ya. Nah, di sini saya tidak banyak berbicara mengenai osilator maupun indikator yang saya gunakan, tetapi di sini saya memberitahukan bagaimana sih cara mengatur keuangannya jika kita bermodal $150 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memulai dari berapa? Nah, di sini karena saya anggap ini $100. Nah, saya mulai dari 1%. 1%. Oke. Untuk durasi open posisinya 2 menit, 2 sampai 3 menit. Mengapa 2 sampai 3 menit? Karena di sini saya menggunakan time frame-nya 1 menit. Di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini saya menggunakan time frame-nya 1 menit. Nah, dan di mana saya melakukan open posisinya? Entry point-nya di mana sih? Nah, jadi fungsi dari indikator parabolik ini adalah indikator tren. Nah, ketika parabolik ini di atas candlestick, yang artinya sinyal yang diberikan parabolik ini menunjukkan sinyal tren, sinyal sell. Mohon maaf ya, sinyal sell. Nah, tetapi jika parabolik ini di bawah candlestick, nah parabolik ini menunjukkan sinyal buy. Cenderung untuk melakukan open posisi buy. Nah, mengapa saya ngomong cenderung? Karena tidak ada yang pasti Bapak Ibu. Karena tidak ada strategi yang menjamin Bapak Ibu semuanya profit 100%. Nah, dan di sini saya menggunakan MACD juga, dukungan MACD ya. Nah, ketika histogram dari MACD ini di atas garis nol, nah di sini sinyal yang diberikan MACD ya, histogram MACD menunjukkan sinyal buy. Nah, jadi intinya adalah sinkronisasi, adanya sinkron parabolik dan MACD serta juga RSI. Mengapa saya tambahkan RSI di sini? Karena saya kurang begitu bisa untuk membaca candlestick ya Bapak Ibu ya. Jadi RSI ini fungsinya adalah 100% sama halnya dengan candlestick. Jadi seperti itu. Perbedaan ketika RSI dengan candlestick itu ketika adanya gap. Nah, itu saja. Selain itu tidak ada. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari open posisi. Di sini saya tidak banyak untuk menjelaskan materinya. Nah, di sini nih. Coba kita analisa ya Bapak Ibu ya. Coba kita analisa. Oke, sepertinya oke. Ini akan turun ya Bapak Ibu ya. Mengapa saya melakukan open posisi sell di sini? Nah, karena di sini parabolik ini di atas candlestick yang menunjukkan cenderung. Sinyal ini yang diberikan parabolik sinyal sell. Dan di sini juga saya membaca dari histogramnya. Nah, histogram dari MACD ini di bawah garis nol Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini bahwasanya histogram ini di bawah garis nol. Nah, maka dari itu di sini saya melakukan open posisi sell. Nah,
dan juga nah ini nih RSI-nya juga arahnya ke bawah. Nah di sini kan ada gap, candlestick-nya naik tetapi RSI-nya turun. Nah itu tadi yang saya bilang bahwasanya RSI ini perbedaannya ketika ada gap itu. Dan di sini saya mulai dari 1 US dollar. Mengapa 1 US dollar? Karena di sini saya bermodal 150. Anggap saja 100 ya Bapak Ibu ya. Anggap saja saya bermodal 100. Nah, jadi 1%-nya. Nah, 1% untuk maksimal saya open posisi adalah 10%. 10% ya Bapak Ibu, 10%. Nah, jadi maksimal saya melakukan open posisi adalah 10 US dollar. Nah, ketika ini loss, saya akan melakukan kompensasi Bapak Ibu. Kompensasi ya. Di sini, tetapi saya di sini menunggu ada perubahan histogram di atas garis 0. Lalu saya melakukan open posisi buy. Oke. Karena di sini sudah paraboliknya sudah berpindah di bawah garis 0. Nah, sudah berpindah ya. Saya tunggu turun terlebih dahulu, lalu saya melakukan open posisi buy di sini. Karena histogramnya sudah muncul, Bapak, sudah muncul sedikit di sini. Nah, oke. Saya melakukan open posisi buy di sini. Mengapa di sini saya melakukan open posisi 2 US dollar? Karena tadi saya loss ya Bapak ya. Saya loss 1 US dollar. Nah, ketika 2 US dollar ini profit, nah di sini saya masih mendapatkan profit Bapak Ibu ya. Saya masih mendapatkan profit. Jadi profit 0,40 ya, nggak apa-apa lah ya. Sedikit ya. Yang penting itu terhitung profit, tidak terhitung loss. Nah, itu. Oke, di sini ada gap lagi Bapak Ibu. Di sini ada gap lagi ya. Di sini ya. Ya, semoga sesuai. Ini anggap saja modal saya bermodal 100 US dollar. Nah, berapa target yang harus saya dapat? Target yang harus saya dapat 1 sampai 10% juga. Jadi ketika saya sudah mendapatkan profit misal 1 US dollar, saya ingin stop, oke. Nah, jadi trading itu adalah berdagang. Anggap saja ini adalah bisnis. Ketika Bapak Ibu berpikir bahwasanya ini bisnis, berapapun hasil yang Bapak Ibu dapat, yang terpenting hari ini Bapak Ibu mendapatkan hasil, tidak mendapatkan kerugian. Nah, seperti itu. Oke, kita tunggu 30 detik lagi. Di sini saya banyak membicarakan tentang bagaimana cara mengatur keuangan dan jika bermodal 100 US dollar ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu tamak Bapak Ibu. Oke, di sini saya profit ya Bapak Ibu ya. Di sini saya profit 0,40 ya, jika 80% ya, jika 80%. Oke, jadi Bapak Ibu mengerti ya apa yang saya maksud, apa yang saya bicarakan di sini, bahwasanya jika kita bermodal minim ya, ya Bapak Ibu bukan tidak harus, tetapi bagaimana ya menjelaskannya. Jika saya hanya bermodal 100 US dollar dan saya ingin mendapatkan 500 US dollar, nah itu bukan tidak mungkin. Nah, bukan tidak mungkin, tetapi bagaimana saya ngomongnya? Lah, Bapak Ibu pasti sudah paham ya apa yang saya maksud. Tetapi jika kita bermodal 100 US dollar dan satu hari kita menargetkan 10 US dollar, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sangat luar biasa. Saya yakin. Oke, kita mungkin akan oke, di sini parabolik di bawah candlestick, ini histogramnya juga di atas candlestick. Maka dari itu saya melakukan open posisi buy di sini. Nah, di sini saya lakukan open posisi buy. Nominalnya kita kembali lagi ke 1 US dollar karena kita tadi sudah profit. Maka dari itu kembali lagi ke 1 US dollar Bapak Ibu. Jadi
1 US dollar loss, nah kita naikkan ke 2 US dollar. Nah, 2 US dollar profit, nah kita kembali lagi ke 1 US dollar. Oke, di sini ada perpindahan. Oke. Wah, kita tunggu naik ya Bapak Ibu ya. Ini kita tunggu naik ya. Kita tunggu naik terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru. Kita tunggu naik terlebih dahulu. Takutnya ada koreksi. Nah, kita tunggu. Jadi kita harus sabar Bapak Ibu. Jadi kita trading itu bagaikan seorang sniper ya, bagaikan seorang sniper. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini paraboliknya sudah di atas candlestick. Nah, dan di sini juga sudah berpindah, ada perpindahan. Nah, oke, ketika sudah naik, kita lakukan open posisi sell di sini Bapak Ibu. 2 menit. Nah, di sini 2 sampai 3 menit ya. Tergantung selera Bapak Ibu masing-masing. Oke, semoga ini profit. Untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin bergabung di grup Telegram, silakan Bapak Ibu bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan saya, ngomongin tentang trading, dan tidak hanya konsultasi, tetapi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi-informasi penting seputar all-in trade ya. Entah itu berita, trading fundamental, atau Bapak Ibu ingin berbagi pengalamannya. Nah, itu Bapak Ibu bisa ya bergabung di Telegram saya, All In Trade Indonesia. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke. Nah, di sini histogramnya juga sudah mulai panjang ya, yang artinya di sini semakin kuat ya. Dan juga RSI-nya juga arahnya menunjukkan sinyal sell ya, arahnya ke bawah Bapak Ibu. Dan di sini juga paraboliknya juga di atas candlestick, yang artinya parabolik RSI dan histogram MACD ini sama-sama sinkron. Ya, sama-sama sinkron menunjukkan sinyal sell. Maka dari itu di sini saya melakukan open posisi sell 2 menit. Ya. Nah, oke, tinggal 10 detik lagi. 9 6 5 4 3 2 1. Oke, profit ya Bapak Ibu ya. Nah, profit ya, lumayan kan? Nah, jadi Bapak Ibu trading itu tidak perlu terburu-buru. Jika bermodal 100 US dollar, Bapak Ibu mulai dari 1 US dollar. Nah, 1 US dollar ya, saya sarankan agar kita bisa melakukan kompensasi sebanyak 3 kali. Nah, jika 3 kali itu Bapak Ibu gagal dalam kompensasi, Bapak Ibu stop ya. Hari itu pun juga Bapak Ibu stop. Nah, lanjutkan di lain waktu atau lain hari. Misal Bapak Ibu pagi Bapak Ibu ingin menargetkan 3 US dollar ya, profit 3 US dollar. Ya udah, ketika Bapak Ibu profit 3 US dollar, Bapak Ibu stop untuk sesi pagi. Nah, untuk sesi siang Bapak Ibu juga bisa atur ya, 3 US dollar, sore 3 US dollar, malam 3 US dollar. Jadi 12 US dollar. Nah, atau 10 US dollar, 1 sampai 10%. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu bagikan ke teman-temannya bagaimana cara mengatur keuangannya dengan benar dan menggunakan indikator maupun osilator di all in trade dengan baik dan benar. Saya Imam Tantowi, mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.